Halo semua, perkenalkan nama saya Feni Rambuyaku Katibi dengan NIM 2021710013. Di sini saya dari kelompok 3 akan melakukan praktikum kimia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa kami di kelompok 3 berjumlah 5 orang. Dan di sini saya ambil bagian untuk melakukan praktikum. Saya tidak menyebutkan nama teman-teman saya satu persatu untuk mengejar waktu, tapi nanti saya akan menulis nama-nama mereka di list PPT. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia dengan menggunakan bahan alami, yaitu dari kulit manggis, dari ekstrak manggis. Pertama-tama di sini saya menyediakan bahan, ada larutan jeruk nipis, larutan gula, ada larutan garam, ada larutan air sabun. Saya akan melanjutkan, jadi tadi akuanya ini bocor ternyata, jadi larutan cukanya tumpah dan saya sudah menggantinya. Dan di sini ada larutan cuka. Di sini juga saya menyediakan ekstrak kulit manggis, jadi nanti yang diambil adalah isi bagian dalamnya. Oke, pertama-tama saya akan mencairkan terlebih dahulu sedikit larutannya menggunakan sedotan atau pipet. Selanjutnya saya akan mengambil isi bagian dalam dari ekstrak kulit manggis. Oke, jadi saya akan memasukkan kulit manggis ini ke dalam larutan tersebut. Setelah ini ekstrak kulit mangganya dimasukkan ke setiap wadah, maka kita akan mencampurkan dengan larutan dengan menggunakan sedotan atau pipet biar terlarut ya. Untuk melihat hasilnya kita diamkan beberapa menit. Jadi setelah didiamkan beberapa menit, di sini dapat kita lihat terjadi perubahan warna ketika ekstrak kulit manggis dimasukkan dalam berbagai larutan tersebut. Di sini pertama-tama kita akan melihat dari larutan garam. Larutan garam ini ketika dimasukkan ekstrak kulit manggis terjadi perubahan agak kemerahan, tapi airnya kelihatan jernih.
Sedangkan larutan gula di sini juga terlihat ada perubahan warna agak kekuningan, tapi airnya juga bisa dilihat airnya juga terlihat jernih. Selanjutnya ada larutan jeruk nipis. Larutan jeruk nipis di sini juga terjadi perubahan warna. Saya akan melanjutkan. Di sini ada larutan jeruk nipis. Larutan jeruk nipis ini terjadi perubahan warna, tapi warnanya kelihatan lebih merah muda, agak lebih pekat merah mudanya. Selanjutnya ada larutan air sabun. Di sini larutan air sabun terjadi perubahan warna. Warnanya lebih pekat ke coklatan, tapi agak lebih pekat, terus kecoklatan sama agak merahnya sedikit, tapi dia lebih pekat kecoklatan. Di sini ada air cuka. Sorry teman-teman, ini sorry Bu, ini wadahnya habis, terus tadi ada di sini ada lubang, jadi saya tutup dengan lakban. Jadi tempatnya agak kelihatan ini. Saya coba cari untuk menunjukkan. Jadi di sini larutan air cuka. Larutan air cuka sendiri juga terjadi perubahan, tapi perubahannya lebih ke warnanya merah muda. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa larutan garam sama larutan gula ini dapat disebut netral karena memang terjadi perubahan warna. Larutan garam sama larutan gula tersebut dapat dikatakan netral. Kenapa? Karena terjadi perubahan, tapi warnanya lebih kelihatan netral atau lebih cerah. Jadi warnanya terjadi perubahan, tapi warnanya kelihatan lebih cerah. Jadi dapat dikatakan netral untuk larutan garam dan larutan air gula. Selanjutnya untuk larutan air sabun. Di sini larutan air sabun bisa dikatakan indikator basah, karena di sini dapat dilihat ketika ekstrak kulit manggis dimasukkan dalam larutan air sabun terjadi perubahan warna, yaitu lebih gelap, sehingga di sini terjadi perubahan warna, sehingga larutan air sabun ini dapat dikatakan larutan basah. Sedangkan larutan jeruk nipis dan larutan cuka dapat dikatakan indikator asam, karena terjadi perubahan warna yang lebih pekat merah muda, tapi terlihat agak pekat atau merah mudanya lebih kuat. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa larutan jeruk nipis dan larutan cuka terdapat perubahan warna dan bisa dapat dikatakan indikator asam. Untuk indikator asam itu terdapat dari hitungan 7 sampai 14, sedangkan
larutan bahasanya dari 1 sampai 7. Jadi ukuran pH-nya bisa dikatakan ada di antara, untuk asam basanya, untuk indikator basanya ada di antara dari nomor 1 sampai ke nomor 7, sedangkan indikator asamnya dari nomor 7 sampai ke 14. Sekian praktikum dari kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, dan juga untuk waktu yang sudah diluangkan untuk menonton hasil praktikum kami. Terima kasih. Salam.